Oke guys, jadi balik lagi bareng gua ya, main Himmel biasa di sini. Seperti biasa gua bakal bawain berita-berita yang lagi terhangat ya guys ya. Ada beberapa berita yang lumayan seliweran gitu di beranda gua itu. Yang pertama itu ada dari Minecraft ya guys ya. Jadi Minecraft itu adalah sebuah game dan sekarang itu rilis filmnya ya guys ya, Minecraft di 2025 ini. Dan ada hal uniknya gitu di film Minecraft ini, semua orang pada euforianya berlebihan gitu ya guys. Nah yang kedua itu ada Lisa ya guys ya, Lisa dan Ridwan Kamil kasusnya ya nggak berhenti ya sampai jumpa pers loh, seperti itu. Dan juga ada dari Republikan Dominika, itu ada sebuah klub yang rubuh ya guys ya, dan sayangnya sangat disayangkan itu memakan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya, seperti itu ya guys ya. Gue bakal bahas dulu dari Minecraft ya guys ya, jadi kita tonton dulu deh, kita tonton dulu. Tuh guys, di dalam bioskop ya guys ya. Jadi euforianya itu sangat-sangat berlebihan guys. Ada lagi angle selain itu. Tuh, ini gue bukan apa-apa tapi kasihan sama petugas dari bioskop ya guys. Ini beresin ini lama banget nih pasti. Banyak banget edan. Ini kalau lo lihat ya, popcorn satu bal, kalau lo beli satu bal ditumpahin sengaja. Dan ini tuh menurut gue tuh apa ya, unik ya. Uniknya itu adalah euforia yang terlalu berlebihan. Perlu nggak sih? Menurut gue sih nggak perlu ya, karena udah terlalu edan ini ya guys. Ini popcorn satu bal ditumpahin gitu loh. Tuh. Nah, dan nampaknya ini disebabkan oleh karena si karakter ini ya guys ya. Nah, karakter ini itu namanya adalah Chicken Jockey ya guys. Nah, Chicken Jockey ini adalah sesuatu karakter yang sangat jarang ditemukan di Minecraft. Makanya saat ada Chicken Jockey ini, semua orang tuh seneng gitu loh guys. Seperti itu. Hanya sesimpel itu aja gitu loh. Kenapa sih bisa besar ini euforianya, bisa setinggi ini orang-orang euforianya? Karena memang ya Minecraft itu adalah game yang dimainkan dengan jumlah player yang sangat banyak, bahkan mungkin kalau nggak salah nomor 1 ya. Tuh, permainan ini adalah salah satu yang terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 238 juta dan lebih dari 140 juta pemain aktif bulanan loh, ini bulanan. Nah itu makanya jadi Minecraft itu banyak banget playernya, banyak banget fansnya, makanya jadi sampai seperti ini gitu ya guys ya. Gue mah kasihan sama orang yang nggak tahu apa-apa. Katakan lu bapak-bapak ngajak anak kecil, pasti nontonnya itu adalah kartun ya. Nonton ini Minecraft ini, dan terjadi seperti ini, misalkan gitu ya. Sampai bawa ayam beneran loh ya. Ayam hidup. Nah terjadi hal kayak gini tuh kan kasihan, pasti kaget, trauma malah gitu anak. Ini setelahnya tuh, lihat guys, minuman loh guys, popcorn. Wah chaos sih ini, gila, terlalu chaos ya guys ya ini. Tapi untungnya di Indonesia sepertinya belum ada guys. Jadi ini kejadiannya semua di luar negeri ya guys ya, kalau nggak salah di Amerika gitu. Jadi barbar semua gitu. Gua kira tuh cuma Indonesia doang yang barbar, ternyata enggak ya guys ya. Warga Amerika juga barbar sama gitu loh, sama kayak orang Indo, seperti itu ya guys ya. Untuk berita dari Minecraft sih sebenarnya udah sih gitu aja gitu. Jadi euforia orang yang sangat senang dengan film Minecraft ini, apalagi ketemu dengan sosok si Chicken Jockey itu ya guys ya. Tapi gue penasaran kalau kalian karyawan dari bioskop, gimana tuh reaksi kalian dengan sampah-sampah yang bertebaran seperti ini, popcorn di mana-mana, minuman lengket semua ke sofanya gitu loh. Apalagi kalau sofanya bukan sofa kulit ya. Wah udah sih ini tutup sih bioskop langsung. Gitu guys. Oke guys, kita langsung lanjut ya guys ya ke berita selanjutnya. Ada kasus dari Ridwan Kamil dan juga si Lisa ya guys ya, Lisa Mariana. Dan ini lumayan menghebohkan sejagat raya Indonesia, seperti itu ya guys ya. Karena Ridwan Kamil itu citranya bagus banget gitu loh. Tapi sampai detik ini ya udah orang-orang banyak yang nggak nyangka gitu dengan kasus yang sedang terjadi pada Ridwan Kamil dan Lisa ini. Jadi Lisa itu adalah maaf ya Allah, manusia ya guys ya. Jadi Lisa ini
adalah selingkuhan dari Ridwan Kamil yang terjadi dari tahun 2021 dan dikabarkan mempunyai anak guys, seperti itu ya guys ya. Dan sekarang ini Lisa ini sedang menuntut tanggung jawab dari Ridwan Kamil karena ada anaknya gitu guys. Nah, kita tonton dulu aja deh videonya, video si Lisa konversi pers seperti itu ya guys ya. Guys, ini gue dapat videonya ya, biasa ya dari TikTok aja gitu biar cepat lah. Oke, guys. Pak RK itu saya dikenalkan oleh Aang. Dikenalkan oleh Aang. Ya, dikenalkan oleh Aang, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Jadi dikenalkan oleh AA, setelah itu Ridwan Kamil DM langsung Lisa ini ya guys ya. Seperti itu. 2021. Dari tahun 2021. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya. Itu jadi 2021 itu Lisa ini diundang oleh Pak RK yang mungkin sedang bertugas di Palembang seperti itu guys ya, dan diterbangkanlah Lisa ini ke Palembang 3 hari 2 malam guys, seperti itu. Udah pacaran ya. Gitu. Saat itu pacaran. Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot. Lisa ini disuruh membuat video syur. Kalian tahu video syur guys? Kita tunjukin ya guys ya video syurnya. Gak usah ditunjukin. Intinya masih Lisa ini disuruh membuat video syur. Tapi kalian ya jangan lihat Lisa yang sekarang ya guys ya, karena jauh berbeda dengan Lisa 2021. Oke, kita lihat ya guys ya Lisa 2021. Seperti ini guys, jadi dulu. Jadi dia itu bukan seperti yang dilihat sekarang dulu gitu. Jadi gue juga awalnya heran kan sejak Jadi gue juga awalnya heran kok Ridwan Kamil mau gitu sama Lisa gitu, yang maaf ya guys, gendut tapi fakta gitu ya, gendut gitu loh. Ternyata beda, dulu mah beda, nggak gitu guys bentukannya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya bentukannya. Oke, clear ya. Kita lanjut tonton videonya. Atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri. Tapi edan pisan gak sih sekelas Pak RK gitu minta wanita untuk bikin video sur untuk dia gitu loh. Kayak gokil banget, gak ada kerjaan gitu, parah. Bokep kan banyak. Iya gak sih? Iyalah gitu. Lagi dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan Eta setuju mempertahankan anak itu atau seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak membutuhkan. Jadi uangnya kasih ini saya untuk biaya hidup. Oke. Ini udah habis. Jadi di umur kehamilan Lisa yang 4 bulan, sepertinya dikasih uang sama Ridwan Kamil untuk bentuk tanggung jawab ya. Tapi tanggung jawab untuk apa itu tuh? Yang menggugurkan? Enggak. Nah, dikasih 100 juta yang katanya itu disuruh untuk menggugurkan, tapi nggak tahu ya, ini nggak tahu ya, koreksi kalau salah ya, seperti itu. Dan dipakai untuk hidup, biaya hidup si Lisa ini, tidak untuk menggugurkan, seperti itu guys. Saya lagi kritis, saat itu lagi kontraksi palsu, lagi mood hamil. Ini videonya bukan? Betul. Betul ya? Betul. Oke. Tahan bang. Nah ini videonya guys ya. Kalau dilihat dari bibirnya sih sepertinya iya ya guys ya. Itu Bapak RK seperti itu ya guys ya. Gitu. Video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus? Nah, dari Itu video call biasa atau plus? Langsung dijawab straight to the point, VCS. Sama Lisa ya guys ya. Aduh. Yang seperti Bapak RK. Melalui Telegram. Melalui Telegram ya guys ya. Jadi oke, kita baca aja lah langsung ya guys ya komen-komenannya. Saingan Ibu Cinta berat juga, aduh. Beratnya berat apa ini? Suka julid kalau netizen Indo tuh mentang-mentang gendut ya Lisanya sekarang.
Oke, nah jadi dari riset yang gue lakukan, kenapa sih Lisa ini baru speak up sekarang? Nah, itu disebabkan karena Pak Ridwan Kamil ini tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menafkahi anaknya. Nah, selama 8 bulan terakhir. Nah, sejak dari tahun 2021 sampai tahun kemarin itu berarti dibayar lah ya guysnya, tanggung jawabnya tuh dibayar, dikirimkan melalui ajudannya seperti itu ya. Melalui ajudannya. Nah, namun 8 bulan terakhir sampai detik ini tidak dibayarkan. Makanya Lisa muncullah ke permukaan mengadakan pers ini seperti itu guys. Tapi gua nggak tahu ya guys ya, ini gua hanya membaca berita-berita yang lewat, bukan kesimpulan guys ya, bukan dari pendapat gua pribadi sendiri gitu. Seperti itu. Tapi ya ini kalau emang beneran selingkuh sih kurang banget sih gitu. Sayang gitu citra yang sudah dibangun oleh Pak RK selama ini nih, dari mulai wali kota Bandung, dari mulai gubernur Jawa Barat, semua orang tuh mengenalnya tuh sosok yang dermawan lah ya guys ya, seperti itu. Karena kasus ini sih chaos jadinya gitu. Kalau memang kebuktian ya gitu, sebenarnya sih simple, kalau emang ya itu tinggal tes DNA aja nggak sih, beres gitu. Kita serahkan kepada kalian netizen ya, apakah ini benar atau salah, apakah ini hoax atau fakta. Kita lihat nanti, biarkan waktu yang menjawab. Oke guys, seperti itu ya guys ya. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi berita selanjutnya itu berita duka yang datang dari negara luar ya guys ya, yaitu negara Republikan Dominika. Seperti itu guys. Nah, ini ada dari klub malam ya yang bernama Jet Set, seperti itu guys. Nah, kita tonton dulu ya guys ya videonya seperti biasa. Dari TikTok aja ya seperti biasa biar cepat gitu. Nah, ini ya guys ya. Atapnya rubuh ya guys ya, atapnya rubuh. Nah, kejadian ini itu terjadi pada saat tanggal 8 April kemarin ya guys ya. Nah, kemarin ini dilakukan penyelamatan ya guys ya, intinya sudah ditutup ya guys ya pencarian korbannya, dan total keseluruhan dari korban meninggal atas kejadian ini itu adalah lebih dari 200 orang ya guys ya. Kita baca ya guys ya dari CNN Dunia nih guys. Lebih dari 200 orang termasuk 17 warga negara AS tewas setelah atap klub malam populer Jet Set runtuh di ibu kota Republika Dominika. Seperti itu ya guys ya. Nah, rekaman dari lokasi kejadian pada Selasa pagi menunjukkan bagaimana acara perayaan berubah menjadi bencana. Penyanyi Marge kesayangan Ruby Perez pertama kali terlihat menghibur penonton diiringi orkestranya. Namun beberapa saat kemudian bola disko di klub mulai bergoyang-goyang sebelum atapnya tiba-tiba runtuh. Jeritan dan suara benturan terdengar selama beberapa detik sebelum video terputus yang tadi ya, video yang tadi seperti itu guys. Nah, insiden mematikan itu merenggut nyawa beberapa tokoh terkemuka Dominika, termasuk sedikitnya 2 mantan pemain Major League Baseball dan Perez, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri pada saat para penyelidik dengan panik mencari penyebabnya. Nah, inilah yang kami ketahui. Oke. Pencarian korban selamat berakhir. Nah, seperti yang gue bilang ya guys, ini sudah berakhir ya guys, ditutup kasusnya. Nah, runtuhnya gedung ini menewaskan sedikitnya 225 orang guys. Jadi banyak banget gitu guys. Yang meninggalnya sampai 225. Ya, terlepas dari itu merupakan tempat maksiat atau tidak ya guys ya, tapi tetap ya guys, namanya berita musibah itu harus kita ikut berduka lah ya guys, ikut berduka, karena namanya kehilangan nyawa itu merupakan hal yang menyedihkan gitu ya guys, menyedihkan. Jadi kita tidak boleh menertawakan atau malah merasa puas atas meninggalnya seseorang, seperti itu ya guys ya. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Menteri Kesehatan Dominika Victor Atala mengatakan sedikitnya 189 orang terluka dalam bencana tersebut. Jadi 225 orang meninggal dunia dan 189 orang terluka. Nah, banyak banget ya guys ya. Kenapa bisa banyak seperti itu? Karena pengunjungnya juga lagi banyak banget kayak gitu. Jadi kayak mungkin lagi event gitu ya guys ya. Kalau nggak salah sekitar 800 orang jadi tamunya waktu itu ya guys, waktu kejadian seperti itu guys. Oke. Jadi semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kita harus
lanjut ya ke berita selanjutnya. Lantai besi JPO Daan Mogot diduga dicuri, pejalan kaki yang melintas bak Ninja Warrior aja. Masa sih fasilitas umum dicuri gitu loh? Tolonglah warga Indonesia nih ya. Setidaknya kalau kepentingan umum itu kan banyak yang pakai gitu ya, fasilitas umum itu jangan dicolong, kasihan yang lewat kan orang tua, anak muda, anak kecil, semuanya lewat situ gitu loh. Buat apa? Dijual juga berapa gitu loh. Aduh gitu. Chaos ya guys ya. Tuntutan ekonomi segitunya guys. Oke guys, jadi seperti itu ya guys ya. Video kali ini dengan berita-beritanya yang lumayan wah gitu ya guys ya, dan video-video yang udah gue review tadi. Jadi untuk semuanya terima kasih banyak yang sudah menonton, dan kita akan ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Oke guys, Minimal di sini, bye bye.